John Lennon pernah bilang, keajaiban itu cuma buat para pemimpi. Tapi ada satu peristiwa luar biasa yang justru mengubah hidup dia selamanya. Nah ini dia kisahnya, cerita tentang gimana dua remaja yang kelihatannya mustahil banget buat ketemu, malah mengubah dunia musik. Coba deh bayangin, kita mundur ke 6 Juli 1957, hari Sabtu, sore-sore, lagi panas-panasnya di Walton, sebuah desa kecil di pinggiran Liverpool. Di gereja St. Peter lagi ada festival kebun tahunan, dan ini tuh acara paling gede, paling ditunggu-tunggu sepanjang tahun di sana. Di tengah-tengah keramaian itu, ada satu band amatiran anak-anak remaja yang siap-siap mau manggung. Aliran musiknya, skiffle. Nama band mereka, The Quarrymen. Dan pentolannya, seorang cowok 16 tahun bernama John Lennon. Waktu itu, mereka sama sekali nggak nyangka kalau hari itu, sebuah pertemuan yang kelihatannya sepele bakal jadi awal dari duet paling legendaris di sejarah musik. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Oke, jadi gimana persisnya pertemuan bersejarah ini kejadian? Yuk kita bedah detailnya. Jadi, setelah The Quarrymen kelar manggung, ada teman mereka, namanya Ivan Von, nyamperin band. Dia bawa temennya. Anaknya kelihatan lebih muda dari umurnya yang 15 tahun. Mukanya agak bulat, matanya sayu. Namanya Paul. Dan yang bikin kaget, si Paul ini sama sekali nggak kelihatan grogi. Tanpa basa-basi, dia langsung ambil gitar, terus mainin gitu aja. Dia bawain 20 Flight Rock dari Eddie Cochran. Liriknya hafal di luar kepala. Nyanyinya juga keren, ada serak-seraknya gitu di tenggorokan, mirip-mirip Elvis Presley. Bahkan, dia gampang banget mainin kunci-kunci gitar yang susah, yang anak-anak band lain aja nggak bisa. John langsung bengong. Dia ngeliat ada anak yang, jangan-jangan lebih jago dari dia. Di kepalanya langsung perang batin. Di satu sisi, kalau Paul gabung, bandnya pasti bakal jauh lebih kuat. Gayanya juga mirip-mirip Elvis lagi. Tapi, di sisi lain, ini kan bandnya John. Dia bosnya. Kalau nerima Paul, artinya dia harus rela bagi-bagi panggung, dan ada risiko tersaingi. Tapi pada akhirnya, bakatnya Paul itu emang gak bisa diabaikan. Luar biasa banget. John sendiri ingat, dia sempat mikir, ini anak jagonya sama kayak gue suka sama dia. Ya udah, keputusan udah diambil. John bakal ngajak Paul gabung. Jadi, sebenarnya siapa sih dua anak ini kok bisa dari dunia yang beda banget? Nah, biar kita benar-benar ngerti sihir yang bakal mereka ciptain, kita perlu tahu dulu latar belakang mereka. Dunia John Lennon itu masa kecilnya penuh gejolak. Dia ngerasa ditinggalin orang tuanya, jadi dia dibesarin sama Bibi Mimi dan Paman George. Bibinya ini tegas tapi sayang banget. Justru dari mereka lah John jadi suka sama kata-kata, suka main teka-teki silang yang nantinya jadi dasar dari lirik-liriknya yang jenius itu. Nah, dunianya Paul McCartney beda banget. Dia tumbuh di keluarga yang stabil, yang ceria. Rumahnya itu selalu rame sama musik, soalnya ayahnya Jim punya band jazz sendiri. Tapi dunia yang kelihatannya sempurna itu hancur pas ibunya meninggal karena kanker. Waktu itu Paul baru 14 tahun, dan sebagai pelariannya, dia mencurahkan semua energinya ke gitar. Tapi pertemuan mereka ini bukan cuma soal dua orang loh, ini juga soal tempat dan waktu. Semuanya terjadi di tengah-tengah skena musik Liverpool yang unik banget setelah perang. Liverpool waktu itu kota pelabuhan yang keras, masih berusaha bangkit dari bom Perang Dunia Kedua. Tapi justru karena statusnya sebagai pelabuhan, Liverpool jadi pintu gerbang buat musik-musik baru. Para pelaut itu, mereka terus-terusan bawa pulang piringan hitam dari Amerika yang aneh-aneh dan keren-keren. Terus, muncullah yang namanya skiffle. Gampangnya gini deh, ini tuh musik folk yang dibikin ngebeat dan seringnya dimainin pakai alat-alat seadanya, kayak papan cucian atau bass dari peti teh. Gampang banget dimainin, dan yang penting seru-seruan. Nah, demam skiffle inilah yang bikin John Lennon dan teman-temannya kepikiran buat bikin The Quarrymen. Awalnya, gelombang musik dari Amerika yang nyampe ke Liverpool itu yang musik country, blues, sama folk. Gara-gara piringan hitam yang dibawa para pelaut itu, anak-anak muda di sana jadi kesengsem sama musik-musiknya Hank Williams dan Lead Belly. Terus, terjadilah sesuatu yang revolusioner. Anak-anak remaja mulai bisa nangkep sinyal radio yang kresek-kresek dari stasiun yang jauh banget, Radio Luxembourg. Dan di antara suara statis itu, mereka dengar sesuatu yang bakal ngubah segalanya. Suara itu adalah rock and roll, dan rajanya Elvis Presley. Paul McCartney ngegambarinya pas banget. Itu dia orangnya, guru yang selama ini kita tunggu-tunggu. Sang penyelamat udah datang. Efeknya tuh kayak ledakan. Musik ini jadi suara buat kegelisahan dan pemberontakan generasi mereka.
Nah, karena sama-sama cinta sama musik baru yang revolusioner ini, disitulah duet John dan Paul benar-benar dimulai. Begitu Paul gabung, dia sama John jadi kayak nggak terpisahkan. Mereka bisa habisin waktu berjam-jam di kamar John atau di ruang tamu Paul cuma buat dengerin piringan hitam dan coba niruin suara idola mereka. Ya, pokoknya genjereng-genjereng aja gitu. Mereka berdua ini jadi kekuatan yang nggak bisa dihentiin, justru karena mereka beda banget. John itu orangnya nggak sabaran, ceplas-ceplos, sementara Paul itu perfeksionis, diplomatis, rapi. Tapi justru perbedaan ini yang bikin mereka seimbang banget. Semangatnya John ketemu sama kejeniusan musiknya Paul. Kata salah satu teman mereka, lama-lama mereka tuh bisa saling lanjutin omongan satu sama lain. Nggak lama, The Quarrymen pun berubah total. Ini bukan lagi band buat iseng-iseng, tapi udah jadi bandnya John dan Paul. Mereka bawa level komitmen yang baru, latihan harmoni terus-terusan, dan selalu bawa lagu baru buat band. Ya, kita semua tahu, duet kreatif mereka ini pada akhirnya bakal makin besar, nambah anggota baru dan jadi The Beatles. Tapi semua fenomena global itu semuanya berawal dari sini, dari dua orang ini. Dua remaja di Liverpool yang ketemu karena sama-sama gila musik. Nah, ini bikin kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah pertemuan mereka itu keajaiban? Sebuah takdir yang luar biasa? Atau di tempat kayak Liverpool setelah perang, di mana ribuan anak muda lagi pada megang gitar, jangan-jangan pertemuan dua talenta terbesar di kota itu emang nggak bisa dihindari? Mungkin ya, keajaiban yang sesungguhnya itu bukan pas mereka ketemu, tapi apa yang mereka ciptakan setelah itu.